dunia sedang berubah jauh lebih cepat daripada yang disadari banyak orang. Hanya dalam hitungan bulan, sebuah keputusan internasional berhasil menarik perhatian para ekonom, investor, hingga para pemimpin dunia. Yang paling mengejutkan, Indonesia kini berada tepat di pusat perubahan tersebut. Sebagian orang mungkin menganggap ini sekadar berita politik luar negeri. Padahal kenyataannya, dampaknya berpotensi memengaruhi perdagangan, investasi, hingga peluang ekonomi Asia Tenggara selama bertahun-tahun ke depan. Tetap bersama saya sampai akhir video ini. Karena Anda akan memahami mengapa langkah terbaru BRICS dianggap sebagai salah satu perubahan paling penting dalam peta ekonomi global. Pada Januari tahun 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, bergabung bersama Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, serta sejumlah anggota baru lainnya. Keputusan tersebut langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Mengapa begitu banyak negara memberikan perhatian terhadap langkah ini? Dan yang lebih penting lagi, apakah Indonesia benar-benar sedang memasuki babak baru yang dapat mengubah posisinya dalam perekonomian dunia? Jawabannya ternyata jauh lebih menarik daripada yang dibayangkan. Untuk memahami mengapa langkah ini begitu penting, kita harus melihat terlebih dahulu apa sebenarnya BRICS itu. Awalnya kelompok ini hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun sejak tahun 2024, keanggotaannya mulai bertambah. Kemudian pada Januari tahun 2025, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh. Dengan bertambahnya negara-negara anggota, BRICS kini mewakili hampir setengah populasi dunia dan sekitar 40% perekonomian global. Jika dihitung berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity, angka tersebut menjelaskan mengapa setiap keputusan BRICS selalu menjadi perhatian dunia. Namun, disinilah banyak orang sering salah memahami. BRICS bukanlah organisasi yang bertujuan menggantikan sistem ekonomi global hanya dalam semalam. Yang mereka dorong adalah memperluas pilihan dalam perdagangan dan investasi antar negara. Salah satu contohnya adalah mendorong penggunaan mata uang lokal dalam sebagian transaksi internasional, sehingga tidak selalu bergantung pada satu mata uang internasional. Indonesia dan Malaysia sendiri bahkan telah lebih dahulu menerapkan kerjasama Local Currency Transaction atau LCT untuk transaksi tertentu. Jadi, gagasan ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru bagi kawasan Asia Tenggara. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Jika BRICS membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, mengapa justru Indonesia disebat-sebat berada pada posisi yang sangat menguntungkan? Jawabannya ternyata berkaitan dengan sesuatu yang setiap hari dibutuhkan oleh dunia modern. Disinilah pembahasannya menjadi semakin menarik. Saat ini, dunia sedang berlomba membangun industri kendaraan listrik. Hampir seluruh produsen mobil besar berinvestasi untuk mengembangkan teknologi baterai yang lebih efisien. Namun di balik semua itu, terdapat satu bahan baku yang menjadi kunci utama, yaitu nikel. Dan Indonesia memiliki keunggulan yang sangat sulit ditandingi. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Namun Indonesia tidak ingin berhenti hanya sebagai penjual bahan mentah. Pemerintah kemudian mendorong kebijakan hilirisasi, yaitu mengolah mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan cara tersebut, nilai tambah yang dihasilkan menjadi jauh lebih besar dibandingkan hanya menjual biji mentah. Berbagai perusahaan internasional kemudian membangun fasilitas pengolahan serta investasi manufaktur di Indonesia guna mendukung produksi bahan baku baterai dan berbagai komponen kendaraan listrik. Bayangkan, seperti menjual biji kopi dibandingkan menjual secangkir kopi premium yang sudah siap dinikmati. Bahan dasarnya memang sama, tetapi nilai ekonominya bisa meningkat berkali-kali lipat. Itulah logika di balik kebijakan hilirisasi. Dan apabila permintaan kendaraan listrik dunia terus meningkat, maka posisi Indonesia berpotensi menjadi semakin strategis. Namun, sumber daya alam bukanlah satu-satunya alasan mengapa banyak analis memandang masa depan Indonesia dengan optimisme yang lebih besar. Indonesia juga memiliki keunggulan lain yang seringkali terlupakan, yaitu letak geografisnya. Indonesia berada di persimpangan jalur perdagangan dunia. Sementara itu,
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di planet ini. Setiap tahun, puluhan ribu kapal mengangkut energi, bahan baku, hingga barang jadi melintasi kawasan Asia Tenggara. Posisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dalam rantai pasok global, terutama ketika banyak perusahaan mulai mendiversifikasi lokasi produksi dan distribusi mereka. Di sisi lain, Indonesia juga tidak hanya mengandalkan BRICS. Negara ini tetap aktif di ASEAN, G20, APEC, serta berbagai forum internasional lainnya. Artinya, Indonesia memiliki lebih banyak jalur untuk membangun kerjasama ekonomi, menarik investasi, sekaligus memperluas pasar ekspor. Bagi banyak investor, kombinasi antara pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta akses ke berbagai blok ekonomi, merupakan daya tarik yang sangat sulit diabaikan. Meskipun demikian, peluang sebesar apapun tidak akan memiliki arti tanpa kesiapan di dalam negeri. Infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kepastian hukum, serta iklim investasi tetap menjadi faktor penentu keberhasilan. Lalu, apakah bergabung dengan BRICS otomatis menjadikan Indonesia sebagai pemenang? Belum tentu. Justru disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Karena seluruh peluang tersebut kini bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkannya dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang kita dapat melihat gambaran besarnya. Bergabung dengan BRICS bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju peluang yang jauh lebih besar. Indonesia memiliki kombinasi keunggulan yang jarang dimiliki banyak negara sekaligus. Populasinya besar, sumber daya alamnya melimpah, letak geografisnya sangat strategis, dan pasar domestiknya terus berkembang. Ketika seluruh faktor tersebut dipadukan dengan hubungan ekonomi yang semakin luas, Indonesia memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang jauh lebih penting dalam perdagangan global. Namun masa depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya peluang. Keberhasilan tetap bergantung pada kemampuan Indonesia membangun industri yang kompetitif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang dipercaya dunia. Jika seluruh faktor tersebut mampu berjalan secara seimbang, maka keputusan bergabung dengan BRICS dapat menjadi salah satu langkah paling berpengaruh dalam perjalanan ekonomi Indonesia pada abad ke-21. Sekarang kembali kepada pertanyaan yang kita bahas sejak awal video. Apakah langkah terbaru BRICS benar-benar dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemenang besar dalam peta ekonomi global? Jawabannya, peluang itu memang ada, namun hasil akhirnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang tersebut. Menurut Anda, apakah Indonesia mampu mengubah peluang besar ini menjadi kekuatan ekonomi yang nyata? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.